Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ayo, hari ini Ibu Putri akan mengajak kalian belajar tentang tema 5 kelas 11 SMA LB Tunagrahita. Tema 5 kali ini tentang peristiwa alam. Subtema 1 yaitu pelangi. Nah, kalau di tema 5 peristiwa alam terbagi menjadi 3 subtema. Yang pertama adalah pelangi, yang kedua adalah gerhana, dan yang ketiga adalah musim. Nah, sudah tahu kan bagaimana pelangi itu? Pasti kalian sudah sering lihat. Benar, pelangi itu biasanya muncul ketika setelah turun hujan. Nah, tapi biasanya pelangi muncul pada saat matahari juga sangat terang. Nah, kalian mau tahu lebih detailnya? Nanti kita jelaskan ya. Gerhana. Yuk, siapa di sini yang pernah merasakan dampak dari gerhana? Ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Pasti kalian sudah pernah kan? Kalau gerhana matahari bagaimana dan gerhana bulan bagaimana? Yang ketiga adalah musim. Coba Ibu Putri tanya, siapa yang tahu di Indonesia ada berapa musim? Jika kalian menjawab ada 2 musim, jawaban kalian benar. Musim apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, musim hujan. Yang kedua, musim kemarau. Nah, 2 musim ini pasti sudah sering kalian dengar dan sudah kita selalu alami kan? Ayo, nyanyi bersama-sama. Kira-kira kenapa ya Ibu Putri memutar lagu itu? Ada yang tahu nggak? Itu karena Ibu Putri ingin mengajak kalian untuk membahas peristiwa alam yang pertama. Kalau sesuai lagunya tadi nih, coba Ibu Putri tanya, kira-kira Ibu Putri mau bahas peristiwa alam apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul sekali. Peristiwa alam yang akan Ibu Putri bahas hari ini adalah pelangi. Hebat. Pelangi adalah peristiwa alam yang indah, memukau banyak orang. Banyak dongeng, legenda, lukisan, dan lagu yang terinspirasi oleh pelangi. Tahukah kalian bagaimana terbentuknya pelangi? Beberapa dongeng atau legenda biasanya sering sekali memberikan banyak cerita tentang bagaimana pelangi terbentuk. Salah satunya nih yang kalian lihat, ada emas di ujung pelangi. Wah, iya atau tidak? Atau ada naga yang sedang minum. Apa naganya sedang berlari, terlalu capek sehingga dia minum di ujung pelangi? Tapi kenapa harus di ujung pelangi naganya sedang minum ya?
terbentuknya pelangi karena ada 7 bidadari warna-warni. Oh, lucu-lucu ya, lucu sekali. Kenapa harus ada 7 bidadari ketika pelangi muncul? Eits, bukan berarti cerita tadi itu bohong ya anak-anak. Seperti yang Ibu Putri katakan bahwa pelangi itu memberikan banyak inspirasi kepada orang-orang untuk dijadikan sebuah legenda, cerita, lagu, bahkan lukisan. Bisa jadi ketiga ini adalah sebuah legenda yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Oke. Jadi sekarang bagaimana pelangi itu terbentuk ya? Nah, kalau Ibu Putri ingin menceritakan secara rinci dan secara detail, kalian pasti bingung. Nanti kalian gak akan mau lagi lanjutin belajar dan menyimak videonya. Begini saja, Ibu Putri ada satu cara. Coba kalian tonton video kali ini dan kalian pelajari bagaimana terbentuknya pelangi. Disimak ya. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibinium. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Yeay, apakah kalian sudah menyimak videonya? Sudah benar-benar menyimak? Tidak ada yang terlewat ya di setiap bagiannya? Hebat, pintar. Jadi, dari video tadi, ternyata tidak hanya kita membutuhkan sebuah hujan, maka pelangi muncul. Tidak. Terkadang jika awan atau matahari tertutup oleh awan sehingga membentuk langit yang mendung, matahari tidak mengeluarkan cahaya mataharinya, ternyata pelangi tidak terbentuk. Pantas saja kalian tidak akan selalu melihat pelangi ketika selesai turun hujan, anak-anak. Benar apa yang kalian pikirkan, persis dan sama sekali seperti video yang tadi diputar, bahwa aturannya adalah harus ada sinar matahari beserta tetesan air hujan.
lalu dibiaskan dan menjadi sebuah pelangi yang indah. Jadi, Ibu Putri ulangi syarat-syarat terjadinya pelangi. Apa syaratnya? Yes, betul. Matahari. Oh, tidak Ibu Putri, itu tidak selalu menjadi tolak ukur yang benar. Mengapa? Ada yang tahu? Wah, yang di rumah sudah benar sekali menjawabnya. Tidak hanya membutuhkan matahari, tetapi juga sinar mataharinya Ibu Putri. Karena apa? Seringkali hujan turun, namun mataharinya tertutup oleh awan, dan itu tidak akan menghasilkan sebuah pelangi yang indah. Syarat yang kedua, adanya hujan. Tentu ya, jelas sekali bahwa pelangi muncul ketika hujan atau hujan setelah hujan berhenti. Oke, apakah dua syarat itu saja? Benar. Pembiasan cahaya. Ingat rumusnya apa? Adanya cahaya matahari lalu dibiaskan oleh hujan. Nah, sehingga menghasilkan 7 warna yang indah sekali. Ingat ya anak-anak, ternyata bentuk dari pelangi itu adalah sebuah lingkaran. Hanya saja kalian melihatnya dari bawah, sehingga seperti tanpa melengkung, dan jangan-jangan ada naga yang minum di ujungnya. Kita ulangi lagi yuk. Jadi ketika sudah dibiaskan oleh air hujan, ada berapa warna pelangi? Ada 7. Apa saja warnanya? Kita tanya ya. Warna apa sajakah itu? Merah, 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 jingga, jingga, merah, jingga, kuning, kuning, merah, jingga, kuning, hijau, hijau, merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, nila, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. ungu. Benar ya, ada 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, atau biasa sering disebut apa ya warna-warna ini? Atau biasa kita sebut dengan Magicubibinium. Nah, sekarang jika memang kalian merasa masih belum menyimak videonya dengan benar, ayo setelah ini kalian tonton lagi videonya dan kalian ulang lagi pembelajaran dari awal videonya ya, supaya kalian bisa lebih paham seperti yang dikatakan Mr. Book tadi. Oke? Nah, sudah dulu video pembelajaran untuk hari ini. Ibu Putri pamit. Terima kasih yang sudah mau belajar bersama Ibu Putri. Dan jangan lupa terus belajar dan terus cari ilmu walaupun bukan dari video ini. Oke? Dadah. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.